warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawana ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakkar wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami taati Khadimul Majlis Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan bagi beliau, memanjangkan umurnya kepada beliau dan dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala ta'ala wadhkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah atas kalian. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat daripada nikmat Allah yang Allah berikan atas kita. Disuruh oleh Allah untuk mengingat. Tapi kalau untuk menghitung gak bakal mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung, mau meneliti berapa jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita seorang hamba, satu hamba saja, la tuhsuha, tidak bakal mampu. Tapi di sini Allah nyatakan wadhkuru, ingat. Kita tahu nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Sangat banyak. Banyak yang kita lupa daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ingat itu cuma musibah itu. Jadi ketika dapat musibah baru eling. Oh iya, ketika ditotal musibah ingat. Tapi ketika nikmatnya itu lupa. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu melanjutkan dan menjelaskan nikmat apa yang Allah berikan atas kalian. Id kuntum a'daan, tatkala dulu kalian a'daan, musuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu kalian ini bermusuhan. Jadi para sahabat itu ada kaum Khazraj sama kaum Aus, kabilah Khazraj sama kabilah Aus. Dulunya nenek moyangnya Khazraj sama Aus ini masih saudara kandung. Tapi karena ada permasalahan berpecah sampai bermusuh-musuhan sampai datang Rasulullah. Bahkan dihitung oleh para ulama berapa tahun permusuhan antara Khazraj sama Aus ini. Dikatakan 120 tahun. Ketika datang Nabi Muhammad, baru Allah Subhanahu wa ta'ala fa'allafa baina qulubikum. Allah ngasih kasih sayang di antara kalian. Setelah Allah kasih sayang di hati-hati para sahabat, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Makanya permusuhan
apalagi sesama muslim, itu tidak enak. Makanya hilangkan sifat permusuhan. Jangan sampai kita menjadi propor atau menjadi inisiatif daripada permusuhan sesama muslim. Satu keluarga, satu teman, kita adu domba supaya musuhan, jangan sampai. Kenapa? Karena kenikmatan, salah satu kenikmatan Allah itu kita menjadi ikhwan, saudara. Kemudian di sini dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Ingat dulu kalian itu sedikit, kemudian Allah perbanyak. Nah di sini di zaman Nabi sebelum Rasulullah, yaitu anaknya sedikit, kemudian oleh Allah kasih keberkahan mempunyai anak yang banyak daripada Madyan bin Ibrahim. Di sini sebagian para ulama mengatakan dulunya sedikit, kemudian anaknya banyak. Ada mengatakan enggak, id kuntum qalilan itu lemah, fakassarakum, kemudian oleh Allah kasih kekuatan. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini menyuruh kita untuk ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita hitung nikmat Allah itu tidak bakal mampu untuk menghitung. Kasih contoh, kita datang ke majelis ini, itu salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari teman kita, tetangga kita, saudara kita yang saat ini lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita hadir, kita memandang wajah orang yang soleh, itu satu kenikmatan lagi. Ketika kita memandang wajah orang yang soleh, kadang dari kita itu dalam hati itu ada keinginan untuk bertobat, untuk melakukan qiyamul lail, untuk memperbaiki keadaan dan lain sebagainya. Itu suatu kenikmatan. Makanya jangan sampai kita melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini berada di bulan, atau kita ini akan menyambut pesta rakyat, apa? Kemerdekaan Indonesia. Lah kemerdekaan itu salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah ikut upacara di sekolahan atau menjadi lain sebagainya. Itu ketika pembukaan pasti dibuka dengan Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebutkan atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ucapan ini? Dari mana kok bisa para pejuang kita itu mencantumkan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan atas dorongan yang luhur? Dari mana ucapan atas dorongan yang luhur ini? Siapa yang menggerakkan, siapa yang nulis, siapa yang inisiatif dengan keadaan, dengan keinginan yang luhur? Kenapa kok bukan dengan kekuatan tentaranya, dengan senjatanya atau lain sebagainya? Ini menunjukkan bahwa para pejuang kita itu seorang muslim dan mereka mengenal keadaan. Kenapa? Oh, gak mungkin menang ini. Kenapa? Memandang kekuatan kita itu gimana, kekuatan musuh itu gimana, dan ketika kita mendapatkan serangan itu gimana dan lain sebagainya. Ketika melihat itu tidak bakal menang. Dikasih oleh Allah kemenangan, dikasih oleh Allah kemerdekaan. Lah baru mereka tahu bahwa kemerdekaan ini atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas dorongan niat yang sangat luhur dari para pejuang. Niatnya ikhlas, mboten dibayar. Lho kok gak api-api? Berarti ditanyakan pejabat iki, luhur apa mboten niate? Kalau insya Allah niatnya ikhlas, niatnya untuk memperbaiki, insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwa kemerdekaan ini suatu kenikmatan dari Allah. Perhatikan, kemerdekaan ini salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap tahun ketika 17 Agustus kita
rakyat Indonesia menyenggerakan, mengumumkan, menunjukkan bahwa kita senang atas kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan farah biwujudin ni'am, kesenangan atau gembira atas kenikmatan yang masih ada ini salah satu asyukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, i'lam anna syukra min jumlati maqamati salikin. Bersyukur itu adalah salah satu daripada makom-makom orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu atas kenikmatan itu salah satu daripada maqamat as-salikin. Jadi kita mensyukuri kemerdekaan ini salah satu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, tunjukkan kesenangan kita atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tapi syukur itu mboten serta-merta alhamdulillah alhamdulillah, mboten. Dikatakan oleh beliau wa huwa aidan min ilmin wa halin wa amal. Syukur atas kenikmatan itu terdiri daripada ilmun wa halun wa amalun. Kita mengetahui, kemudian kita mempunyai keadaan, dan kemudian kita menunjukkan berupa amal. Makanya di situ dikatakan oleh beliau, ilmu, yang dimaksud ilmu itu gimana? Ma'rifatun ni'mah minal mun'im, mengetahui bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tadi kemerdekaan ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita tahu, kita tanamkan pada diri kita bahwa kenikmatan berupa kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengetahuan kita tentang kenikmatan ini yurisul hal, bisa mendatangkan keadaan. Yang dimaksud keadaan apa ini? Al-farah biwujudin nikmah, gembira, senang dengan adanya kenikmatan. Saking senangnya dengan kemerdekaan kita, yurisul amal, bisa mengakibatkan, mendatangkan daripada amal perbuatan. Nah ini makanya kita senang dengan kemerdekaan. Ada yang diungkapkan dengan memasang bendera, ada dengan ini, ada dengan itu semua bentuk idhar daripada kenikmatan. Tapi yang harus di warning, yang harus hati-hati itu apalah? Wal amal, perbuatannya itu hati-hati. Kenapa? Karena Imamul Ghazali di dalam lanjutannya beliau mengatakan, i'lam anna fi'la syukri, ketahuilah amal perbuatan syukur, watarkal kufri, dan meninggalkan kekufuran atas daripada syukur tadi, la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhullahu ta'ala amma yakrahu. Kita tidak bakal amal perbuatan tadi yang kita ungkapkan untuk mensyukuri kenikmatan tadi tidak bakal sempurna kecuali kita mengetahui apa yang dicintai oleh Allah daripada yang dibenci. Oh, kita tahu bahwa kemerdekaan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangsa Indonesia. Kita tunjukkan rasa gembira kita, kita tunjukkan, ungkapkan dengan segala macam ungkapan, dengan menghormati, dengan mengadakan upacara, dengan ini. Itu salah satu farah, bentuk kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi permasalahan adalah al-amal, perbuatan. Apa? Kalau kita mensyukuri, menunjukkan perbuatan syukur kita kepada Allah, kita harus tahu perbuatan ini dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tunjukkan di bulan ini kegembiraan kita atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kita tunjukkan rasa kita bahwa kita ini senang
tapi perbuatan hati-hati. Makanya satu desa sebagian saking senenge kebablasan apa? Mengadakan orkes. Lah, mungkin dia tidak tahu bahwa orkes itu yang apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai apa? Orang muslim, kita ajarkan bahwa ini tidak boleh. Ini bukan merayakan namanya. Ini apa? Mengundang daripada maudharat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita mengadakan perbuatan ini untuk apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan dengan permainan. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi apa? Hati-hati, di permainan itu ada unsur haram. Makanya kita harus mengetahui ma'rifah ma yuhibbuhullah. Kita harus mengetahui perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita mengundang apa? Sholawatan atau lain sebagainya. Tapi ingat, di situ nanti ada warning. Di situ apakah di situ ada yang dibenci oleh Allah atau semuanya dicintai oleh Allah. Nah, kita kepingin menunjukkan fi'il daripada rasa syukur kita kepada Allah, tapi di situ kita mengundang daripada Allah apa? Membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Makanya apa namanya? Inna fi'la syukur wa tarkikum la yatimu illa bi ma'rifati ma yuhibbuhullah. Perbuatan syukur kita atas satu kenikmatan tidak bakal sempurna kecuali kita mengetahui apa yang dicintai daripada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya momen-momen ini sebelum mau mengadakan, tanya kepada seorang ulama, Ustadz, saya mau mengadakan ini, apakah ini diperbolehkan? Oh, boleh. Gimana syarat-syaratnya? Apakah semua diperbolehkan secara totalitas apa enggak? Nah, itu tanya. Nah, sekarang kan kita izin takok atau gak mau tahu, oh kan saya gak tahu, gak masalah. Nah, ini cuek kita tentang masalah ilmu. Ketika nanti setelah mengadakan dikasih tahu, oh ini jangan, budidayakan mulai sekarang apa? Bertanya kepada seorang ulama tentang masalah hukum. Ojo masalah hutang takok, dolek kesumpekan takok, ya apa sekiranya utangnya lunas takok. Tapi perbuatan setiap hari tidak pernah tanya. Oh, katanya ngadakno permainan A, tidak tanya gimana, yang mana yang nggak boleh, yang mana yang boleh, tidak pernah tanya. Pokoknya senang gitu aja. Nah, ini tidak mencerminkan daripada syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan kita ini. Makanya mari kita budidayakan mulai sekarang untuk tanya kepada ulama tentang masalah perbuatan kita yang kita akan lakukan. Oh, kita mau berjual beli, tanya kepada seorang ulama. Oh, kita mau merantau ke A ke B, mau ke ini, tanya kepada ulama. Oh, kita mau menikah ini dan sebagainya, tanya kepada ulama. Semuanya ada di ulama. Tapi ingat, ulama yang mana? Pokoknya semua ada di dalam ulama. Padahal ulama ketika mondok niku boten mempelajari semuanya. Yang dipelajari cuma arkanus sholat, kemudian yang membatalkan sholat, arkanul wudu, yang membatalkan wudu, haji, puasa dan lain sebagainya. Untuk masalah-masalah yang ada itu tidak terjadi, tapi karena keberkahan yang Allah berikan kepada ulama, mereka menguasai semuanya. Berkat apa? Berkat ilmunya para ulama atau daripada Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.